Puji nama Tuhan, hari ini saya kembali bisa berjumpa secara tatap layar dengan semua jemaat Tuhan. Saya yakin ada pesan spesial untuk semua kita, termasuk saya, karena saya mendapati dalam Alkitab bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang beremosi. Tentunya kita menjadi manusia pun, kita menjadi manusia yang beremosi. Maka ketika firman Tuhan berkata kita menjadi serupa seperti Kristus, kita pun diminta untuk beremosi seperti Kristus. Emosi bisa menghancurkan, tapi emosi juga bisa mendatangkan berkat. Karena ini adalah satu tema yang menurut saya perlu kita perhatikan, kita pelajari. Karena untuk menghadapi ketidakpastian yang sedang terjadi ketika kita beremosi seperti Kristus adanya, berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk satu tema yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima Engkau yang adalah firman, agar tema ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, agar kami berkemenangan. Kami siap untuk belajar dan diurapi oleh Tuhan sendiri. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Hari ini pesan Tuhan sangat kuat. Dan kita akan belajar dari satu kitab, yaitu adalah kitab Ayub. Konon secara teologi, kitab Ayub adalah kitab tertua yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, dari 42 pasal yang ada dalam kitab Ayub sebetulnya terdiri dari 3 babak. Babak yang pertama yaitu Ayub pasal yang ke-1 dan Ayub pasal yang kedua, itu berbicara percakapan antara Tuhan dengan iblis. Ada rapat di sorga. Sedangkan Ayub pasal yang ketiga sampai dengan Ayub pasal yang ke-37 itu pun percakapan antara Ayub dengan 3 sahabatnya. Percakapan ini cukup panjang, hampir 30 pasal, karena pembicaraan mereka pun terdiri dari 3 babak. Ketika Elifas berbicara, Ayub memberikan argumentasi. Ketika Bildad berbicara, Ayub membalas dengan argumentasi. Ketika Zofar memberikan saran, memberikan nasihat, kembali Ayub itu berargumentasi atas pendapat daripada Zofar. Dan ternyata saudaraku, masing-masing sahabat ini 3 babak yang tentunya tidak babak pula argumentasi daripada Ayub, sehingga sangat panjang. Jadi yang pertama Ayub 1 dan Ayub 2 itu berbicara mengenai percakapan Tuhan dengan iblis. Ayub 3 sampai dengan Ayub 37 itu adalah percakapan Ayub dengan ketiga sahabatnya. Yang intinya adalah bahwa penderitaan daripada Ayub itu akibat dosa menurut 3 sahabatnya. Tetapi menurut Ayub intinya dari 30 pasal tersebut bahwa dosa yang ada pada Ayub tidak seberapa. Kenapa? Karena Ayub punya argumentasi, dialah orang yang takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, dia orang saleh dan orang benar. Nah, tetapi dari sini saya bisa belajar bahwa penderitaan Ayub itu adalah simbol daripada Yesus sendiri yang menderita untuk Anda dan saya. Maka Ayub pasal yang ke-38 sampai dengan Ayub pasal 42 itu adalah percakapan Tuhan dengan Ayub. Yang sampai puncaknya di Ayub 42 Tuhan memulihkan keadaan Ayub yang terhilang 2 kali lipat.
Tuhan gantikan. Itulah resume dari 42 pasal kitab Ayub. Saya tidak akan membahas 42 pasal. Tetapi saya mendapati ketika argumentasi Ayub dengan ketiga sahabatnya, di sana muncul emosi yang sangat kuat. Sangat kuat. Ya benar, dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada kata emosi. Anda ketik search kata emosi dalam kitab LAI, dalam Alkitab digital, Anda tidak akan temukan kata emosi. Tidak akan. Tetapi saya dapati ada sesuatu yang tersembunyi. Yuk sama-sama kita akan belajar Ayub 15 ayat yang ke-12 dan 13. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? Ini adalah perkataan Elifaz kepada Ayub. Nah perhatikan, ini babak kedua sebetulnya. Ayat yang ke-13, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Ya tentunya di ayat yang barusan kita baca, kita bisa cium aroma kemarahan, kita bisa cium aroma kekesalan, kita bisa cium aroma yang kuat, yaitu adalah kekecewaan. Tetapi saya temukan dalam Alkitab berbahasa Inggris dari The Message. Ayub 15 ayat yang ke-12 dan 13, demikian firman Tuhan, why do you let your emotion. Ternyata di sini ada satu kata yang diterjemahkan, yaitu sebagai emosi. Why do you let your emotion take over, lashing out and spitting fire, pitting your whole being against God by letting words like this come out of your mouth. Saudaraku, di sini ternyata Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata, mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu. Tetapi Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata emosi. Ada satu hal yang menarik yang menjadi perhatian saya. Emosi itu bukan marah. Emosi itu bukan kesal. Emosi itu bukan kecewa. Tapi kecewa itu adalah emosi. Marah itu adalah emosi. Saudaraku, sedih itu adalah emosi. Emosi bukan sedih. Emosi bukan marah. Jangan dibalik-balik. Dalam percakapan sehari-hari, lu emosian banget sih. Artinya adalah marah, bukan. Emosi itu bukan marah. Emosi jauh lebih luas dibandingkan marah. Ini penting. Jelas bahwa emosi itu bukan marah, tetapi marah, dengki, dendam, sedih, kecewa, iri hati, kepahitan, malas, tawar, menangis, tertawa, bahagia, gembira, senang, semangat. Maaf saya menggunakan kata dan lain-lain. Karena begitu luasnya kata emosi. Bahwa semua itu adalah bagian dari emosi. Nah emosi itu sangat luas dan itu ada di dalam hidup kita. Dan semua kita mengerti bahwa kemenangan itu bukan dari luar ke dalam. Kemenangan itu dari dalam keluar. Ini penting. Ketika emosimu menang dan engkau bisa memenangkan pertandingan emosi yang ada dalam kehidupan kita, kemenangan di luar itu pasti terjadi. Kemuliaan, kebesaran, terobosan yang di luar akan terjadi ketika kita bisa menang melawan emosi kita. Setelah beberapa hari yang lalu saya pelayanan ke Solo. Melayani di sebuah gereja Betani. Yang menurut saya salah satu orang tua rohani. Yang sekian tahun kami berhubungan, Pak Freddy Riva. Dan saya senang dalam pelayanan ke Solo. 3 malam 4 hari sambil saya bersama dengan istri dan Keisha bisa berlibur singkat. Nah, selama saya di Solo juga sempat ke Temanggung. Saya ditemani oleh
sebetulnya dulu adalah jemaat, akhirnya menjadi partner rohani, akhirnya menjadi anak rohani. Tetapi sekarang dia sudah panggil saya Kang. Dan kalau saya dipanggil Kang, yang paling senang adalah Ibu Elsa. Kenapa? Karena Ibu Elsa bilang, kalau kamu panggil suamiku Kang, berarti kamu harus panggil aku kakak, jangan tante, katanya begitu. Jadi saya paling senang kalau di tengah keluarga besar rohani saya dipanggil Kang begitu. Karena rasanya supaya umur gak jauh, saya ditemani oleh seseorang yang dulu pernah panggil saya Pak, pernah saya panggil Om, akhirnya panggil Kang. Dan saya jauh lebih senang saya dipanggil Kang. Dan apa yang terjadi? Dia bersaksi bahwa dia juga lulusan daripada COVID-19. Tetapi saudaraku, apa yang dia alami itu menurut saya sangat langka. Dari banyak kesaksian yang saya dengar, yang saya baca, yang saya lihat secara langsung, saudaraku, sangat langka. Kenapa sangat langka? Ternyata adik rohani ini, saudaraku, memiliki komorbid yang selama 20 tahun sudah tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Sama sekali selama 20 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ketika dimulai dengan gejala ringan, dimulai ketika dengan rasa penciuman hilang, maka dia mengambil keputusan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, ternyata komorbid asma yang 20 tahun dia tidak pernah keluhkan. Saudaraku, tiba-tiba menyerang dia, dan ketika puncak daripada chaosnya, kekacauan terjadi, untuk mendapatkan yang namanya oksigen saja sudah sedemikian rupa berjuang. Ternyata saudaraku, karena asma yang diserang, yang bukan saja yang penyerangan-penyerangan yang lain daripada COVID-19, ternyata puncaknya adalah oksigen tidak masuk ke dalam tubuhnya. Saya baru ngerti kalau oksigen tidak masuk ke dalam tubuh, itu otot langsung lumpuh. Yang namanya tulang langsung tidak berfungsi. Dan banyak lagi yang namanya organ-organ ketika tidak kemasukan O2, itu tidak lagi berfungsi dan menjadi disfungsi. Apa yang terjadi? Keluarga mengambil keputusan harus dibawa ke rumah sakit paru-paru yang ada di Cisarua. Dan saudaraku, ketika segala sesuatu chaos, oksigen menjadi barang mahal luar biasa. Dia sampai di rumah sakit daripada khusus paru-paru yang ada di Cisarua. Saudaraku, dia duduk dan didudukan di UGD. Dan Anda tahu, saudaraku, dia baru bisa masuk bangsal. Ketika itu langsung ICU. Bukan di hari yang sama, tapi besok sorenya. Dan dia berkata begini, ketika saya cuma duduk itu saya seperti ikan adanya. Saya nggak tahu bahasanya, mencari oksigen. Seperti ikan adanya. Ya cuma ngap. Itu hampir lebih 24 jam. Saudaraku, itu kekuatan menjadi hilang, organ menjadi disfungsi. Yang mana dia tidak menyangka komorbid asma yang 20 tahun tidak dia derita. Ketika COVID itu menyerang, maka semua disfungsi. Akhirnya berhasillah masuk ke ICU daripada rumah sakit tersebut. Yang seharusnya satu ruangan ICU untuk beberapa orang, ini menjadi puluhan orang. Dari waktu ke waktu saya teks, dari waktu ke waktu saya telepon. Karena ketika saya bilang, aku bisa bicara? Nggak bisa bicara. Hanya megap, tidak bisa bicara. Karena dengan bicara pun membutuhkan oksigen.
Dengan bicara pun membutuhkan O2. Bicara saja tidak bisa. Dan dia berkata, ketika dia ada di rumah sakit paru itu, bukan seminggu 2 minggu, 31 hari kalau tidak salah. Pokoknya hampir 1 bulan, dia melihat sebuah kondisi, semua orang yang ada komorbid, gula, diabetes, ginjal, jantung, yang akhirnya berhubungan dengan pernafasannya. Saudaraku, satu demi satu dengan mata kepala sendiri, itu meninggal satu demi satu. Dan dia bilang begini dalam kesaksiannya, Kang, yang menjadikan saya bisa bertahan, saya cuman karena melihat dengan mata kepala sendiri. Yang di depan meninggal, yang di sebelah kanan meninggal, yang di sebelah kiri meninggal. 31 hari, 1 bulan adanya. Diperlihatkan dengan pemandangan yang sama. Saudaraku, dia cuman berkata, mereka bisa sedemikian rupa kalah oleh karena tidak bisa menahan emosi. Ini penting, ini penting. Dia berkata ada 1 orang karena dia marah. Dia kecewa, gak bisa terima kenapa dia COVID. Mungkin dia menyesal. Dia tidak menjaga dirinya, menyesal tidak pakai masker, menyesal tidak vaksin. Saudaraku, itu yang namanya emosi, bukan hanya marah, bukan hanya kesal, bukan hanya kecewa, tapi itu sudah campur aduk. Ada 1 orang yang melepaskan infusnya begitu saja, melepaskan ventilator begitu saja. Kenapa? Karena emosi yang tidak bisa terkendali. Saudaraku, adik rohani ini berkata, Kang, yang membuat saya bertahan cuma 1 kata, saya kendalikan emosi saya. Karena saya melihat kiri kanan yang tidak mengendalikan emosinya, gugur satu demi satu. Dia berkata, yang kendalikan adalah 1 kata, emosi. So, saya berkata, dengan cara apa kamu kendalikan emosi? Dia dengan jujur bilang, saudaraku, dia pasang headsetnya, yang dia dengar 1 bulan. Pujian berulang-ulang. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Dia berkata hanya bisa pujian, hanya bisa penyembahan. Itu lagu 24 jam berulang-ulang. Jangankan mau jam 11 malam tidur, nggak bisa karena nggak nafas. Padahal pakai ventilator. Dan akhirnya kalau lelah pun itu baru jam 4 subuh. Baru bisa tidur jam 6 terbangun lagi. Karena nafas susah. Sampai pada sebuah titik setelah 1 bulan berlalu. Dia berkata, aku pulang. Dan rumah sakit pun memutuskan lebih baik, Pak pulang Pak pulang Pak. Dan Anda tahu, pulang pun untuk berjalan tidak bisa. Pulang pun saudaraku untuk menegakkan badannya di atas kasur belum bisa. Karena tidak ada O2 yang masuk. Saudaraku, ini mungkin terjadi pada puncak daripada Delta. Tapi kemarin beliau ada bersama dengan saya di Solo. Dia berkata kepada saya sampai hari ini masih fisioterapi. Agar otot-otot ini, tulang-tulang ini dikembalikan. Saudaraku, ternyata emosi kita ketika kita online dengan emosinya Tuhan. Karena saya berkata, bukankah Tuhan juga lah Tuhan yang beremosi? Yesus pun lah Yesus yang beremosi. Kita temukan dia marah. Dia temukan dia sukacita. Kita temukan dia senang. Kita temukan dia sedih. Kita temukan Yesus kita pun adalah Yesus yang beremosi. Tetapi tentunya saya catat di sini, membangun emosi positif itu akan menarik berkat Tuhan. Saudaraku, kalau Anda ingin menarik unlimited blessing di tengah-tengah the year of new paradigm, saudaraku, bangun emosi positif dalam hidup kita.
Karena dengan membiarkan emosi negatif, marah, malas, dengki, pahit, saudaraku, yang berlebihan itu justru akan merealisasikan rencana iblis dalam kehidupan kita. Rencana si jahat dalam kehidupan kita. Dan kalau saya memperhatikan apa yang terjadi dengan Ayub, pada ujungnya Ayub membangun emosi positif. Sehingga Ayub 38 sampai dengan Ayub 42 ada percakapan Tuhan dengan Ayub. Dan pemulihan terjadi. Satu rahasia besar mengenai satu kata emosi. Dan saya dapati 5 fakta dengan cepat. 5 fakta dengan cepat kita akan pelajari mengenai emosi. Yang pertama, ada penelitian di Amerika, dan ini adalah penelitian yang valid. 80% emosi mempengaruhi keputusan dan tindakan, karena pada akhirnya keputusan kita yang kita ambil itu akan menghasilkan enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Apapun keputusan yang kita ambil, sesungguhnya ujungnya adalah enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Maka saya dapati Amsal 15 indah ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudaraku, ada satu kelompok sel yang ada di youth yang punya kegiatan hari Senin, Rabu, Jumat doa pagi 4:30, 4:30. Saudaraku, udah sekian minggu, hampir 1 bulan, saya selalu mengikuti. Senin, Rabu, Jumat, bahkan kalau mereka berdoa jam 4:30, jam 4 saya sudah bangun. Bahkan kadang-kadang 3:30 sudah bangun, kadang menantikan, padahal saya nggak khotbah. Saya begitu excited, saya mau berdoa sama kelompok anak-anak muda. Ya 18 orang, terkadang 20 orang, terkadang 30 orang. Mereka anak-anak SMP, SMA, ya baru berkarir. Saudaraku, anak-anak muda. Selalu mereka bilang begini, Pak tambahin dong sharingnya. Nggak mau. Pak tolong dong Bapak yang berdoa. Nggak mau. Saya begitu menikmati. Saudaraku, saya senang ada di tengah-tengah mereka walaupun hanya lewat Zoom. 80% keputusan kita, tindakan kita, kenapa saya lakukan? Karena saya suka, itu saja. Karena saya senang, itu aja. Saya senang gitu bisa melawan rasa kantuk saya menang gitu. Bisa melawan rasa malas saya senang gitu. Kalau bangun pagi saya bisa mengalahkan diri saya senang. Dan bukankah juga banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh banyak orang? Kenapa? Lu kan tahu akibatnya jelek. Kamu kan tahu akibatnya negatif. Ya dia bilang gue suka, ya gimana? Lu jangan dong selingkuh, lu jangan dong mengkhianati. Itu nanti akibatnya kan bisa merusak. Ya gue seneng, repot. Maka jelas kita harus bangun yang namanya emosi positif dalam kehidupan kita. Senangi ketika Anda mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada di antara beberapa orang berkata, kan doa gak perlu jam 4:30 subuh, jam 7 juga bisa doa, jam 8 pagi juga bisa doa. Saya senang, itu saja. Saya suka, itu saja. Bahkan beberapa mereka apakah ini diumumkan di ibadah raya, diumumkan di ibadah umum. Saya bilang jangan, kalian aja. Anggap saja saya nggak ada. Saya dengar kesaksian mereka, satu ayat dikomentari. Saudaraku, kalau saya mau saksikan, saya sampai hafal loh ayat-ayatnya. Yang mereka sampaikan sangat simpel. Tetapi itu menyentuh emosi, bukan menyentuh pikiran saya. Kalau menyentuh pikiran saya, maaf. Mungkin saya jauh lebih banyak tahu ayat-ayat. Mungkin secara pikiran saya berkata bahwa saya jauh lebih banyak tahu bagaimana cara berkhotbah. Tetapi ketika menyentuh emosi, saudaraku, Tuhan bisa
kerjakan sesuatu yang ajaib. Yang kedua, ternyata 90% seseorang yang berprestasi tinggi, pencapaian dalam karir, dalam aspek apapun, ternyata memiliki kecerdasan emosi. Ini penting. Ini sangat penting. Ternyata orang yang berhasil, orang yang sampai pencapaiannya sampai pada puncak, mungkin itu karir, itu mungkin pekerjaan, mungkin itu pelayanan, adalah orang-orang yang punya kecerdasan emosi. Emosinya cerdas. Emosinya cerdas. Dan ternyata Alkitab berkata, indah, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dan Alkitab berbahasa Inggris dari The Message, a sound mind makes for a robust body. Saudaraku, terjemahannya mirip sama dengan Alkitab bahasa Indonesia, tetapi but runaway emotion corrode the bones. Saudaraku, mengkorosi yang namanya adalah tulang oleh karena emosi negatif. Jadi segala sesuatu ternyata ditentukan oleh emosi. Saudaraku, tolong perhatikan. Orang yang sampai pada pencapaian tertinggi pasti punya masalah. Tapi tolong perhatikan apa yang saya katakan. Kalau masalahnya kecil, kemenangannya kecil. Tapi kalau masalahnya besar, tapi kemenangannya juga pasti besar. Ini pilihan. Ini pilihan. Oh enggak dong, saya kan dalam kasih karunia. Saya hidupkan dalam anugerah. Saya cari yang gampang saja. Maaf, Anda cari yang gampang, kemenangannya gampang. Tapi kita tahu ini sulit, tapi bersama dengan Tuhan pasti bisa. Kita tahu ini tidak mungkin, tapi bersama Tuhan pasti bisa. Saudaraku, itu menyangkut emosi dalam kehidupan kita. Tidak pencapaian tertinggi dari seorang ditentukan daripada emosi. Saudaraku, yang ketiga, fakta yang ketiga. Dari sebuah penelitian yang valid, 58% emosi mempengaruhi hasil dan kinerja. Hasil dan kinerja. Saya selalu berkata bahwa yang namanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan Amsal 16 ayat 32, indah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yang cerdas emosinya, yang mengendalikan emosi negatifnya, itu Alkitab berkata seperti seorang pahlawan yang merebut kota. Dan ternyata 58% kinerja seseorang dan hasilnya pasti excellent ditentukan oleh emosi. Saudaraku, untuk melakukan sesuatu berhasil dibutuhkan kesetiaan dan konsistensi. Dibutuhkan kesetiaan dan ketekunan. Sekarang pasti Anda setuju dengan saya. Siapa yang bisa setia? Yang mengendalikan emosinya. Sekarang Anda pasti setuju dengan saya. Bahwa yang tekun, setia, menang sampai akhir adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Kalau mudah emosi, saudaraku, ketika hambatan datang mundur. Ketika kendala datang mencari pembenaran. Ketika persoalan datang, orang yang emosian, dia akan salahkan keadaan. Saudaraku, saya berdoa di dalam nama Yesus, semua kita menang dan konsisten dengan pertandingan-pertandingan yang harus kita lewati. Beberapa hari yang lalu di gereja, kami adakan satu pelatihan. Ada seorang yang sangat senior, udah masuk golongan maestro, mengajari kepada teman-teman production, yaitu adalah pengambilan kamera. Saudaraku, jadi kami berkesempatan, kami punya hubungan baik yang akhirnya dari waktu ke waktu bisa 8 jam, bisa 7 jam mengajari kepada kami, yaitu bagaimana pengambilan sinematografi yang bagus.
Dan dia bilang begini, ada satu perkataan yang menarik menurut saya. Bahwa kalau di luar negeri, kamera person atau pengambil gambar, misalnya di tengah, saudaraku, itu puluhan tahun, dia hanya ambil pengambilan gambar dari tengah. Beda dengan orang Indonesia. Saudaraku, mungkin supaya dianggapnya kreatif, dianggapnya agar semuanya bisa, pindah-pindah. Akhirnya nggak setia, akhirnya nggak tekun, akhirnya tidak ada konsistensi. Banyak camper, kamera person dari luar negeri ketika datang ke Indonesia mereka kagum. Kenapa mereka kagum? Karena satu kamera person bisa menggunakan dari berbagai angle, dari berbagai sudut, dari berbagai teknik. Kalau di luar negeri kalau sudah satu ya satu, konsisten tetapi tajam. Pelajarannya adalah buat kita harus sabar. Karena orang yang sabar adalah seorang pahlawan yang bisa merebut satu kota. Yang pertama, saya ulang kembali. 80% emosi mempengaruhi keputusan dan tindakan. Yang kedua, 90% seseorang yang berprestasi tinggi memiliki kecerdasan emosi. Yang ketiga, 58% emosi mempengaruhi hasil dan kinerja. Yang keempat, emosi menentukan kebahagiaan dalam perkawinan dan keluarga. Itu jelas. Kalau Anda ingin hidup saya mau bahagia, perkawinan Anda bahagia, keluarga Anda bahagia, pelayanan Anda berbahagia, saudaraku tidak ada jalan lain. Kendalikan emosi. Saya catat di sini Amsal 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Ketika satu kata kesabaran ada dalam perkawinan, ada dalam keluarga, saudaraku, saya tahu persis ada kebahagiaan dalam perkawinanmu. Karena semua kita tahu, kita tidak menikahi seseorang yang sempurna. Tidak menikahi seseorang yang sempurna. Pasti punya kelemahan. Pasti punya kekurangan. Saudaraku, misalnya seorang gembala dikritik oleh jemaat. Pak, khotbahnya jelek. Mungkin Pak Gembala dengan bijaksana bisa berkata, jemaat yang dikasihi, terima kasih untuk kritiknya. Tolong didoakan. Tapi coba kalau keluarga yang kritik, kita bisa lekas marah. Sama orang lain kita bisa sabar, sama orang yang di dalam rumah kita gak sabar. Mungkin teman-teman muda gitu, wah di tengah-tengah tongkrongan asik banget gitu. Tapi jadi anak gak asik. Gak bakal bahagia dalam keluargamu, tidak akan bahagia. Anda akan terus kritik orang tuamu. Anda terus akan lihat kekurangan orang tuamu. Lu nongkrong asik. Berteman asik. Tetapi ada kritikan, ada masukan dari orang tua. Selalu dibantah, selalu lekas marah, selalu emosian, kena mental. Selalu apa yang terjadi? Jauh kebahagiaan dalam kehidupan kita. Anda tidak akan menjadi anak yang bahagia. Anda justru akan berkata, kenapa aku dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang model seperti ini? Emosi sangat menentukan. Yang terakhir. Emosi membangun kesehatan rohani dan jasmani. Oh ya, ini ayat yang terkenal, yaitu adalah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, dari kesaksian adik rohani ini, saya mendapati dia sembuh dalam pemulihan akhir. Dia sudah bekerja, hidup lebih bahagia. Dia bisa melihat semua perspektif yang berbeda. Cuman karena satu, ketika dia melihat 30 hari orang bertumbangan, tidak bisa kendalikan emosi. Dia belajar satu hal. Aku harus kendalikan emosiku. Dan saya akan tutup di ayat yang sangat indah ini. Yuk sama-sama. Ketika itu Yesus
sedang berjalan keliling, tiba-tiba Yesus famous, tiba-tiba Yesus hype, tiba-tiba Yesus menjadi seseorang yang happening. Dia orang lumpuh berjalan, tuli mendengar. Dan saya dapati perhatikan Matius 4. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua ada yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saya senang sekali ketika dalam hari-hari terakhir saya terus renungkan kata emosi, saya temukan Matius 4 ayat yang ke-24 dari Alkitab The Message. Ternyata perhatikan Alkitab yang ada di The Message. Alkitab berkata, word got around the entire Roman province of Syria. People brought anybody with a sickness, dengan sakit, penyakit, berbagai penyakit, whether mental, emotional, or physical. Ternyata Yesus pun sanggup bukan hanya menyembuhkan secara fisik, penyakit fisik, tapi juga penyakit mental, penyakit secara emosional. Ketika kita datang dan undang Yesus, bukan hanya lumpuh berjalan, bukan hanya tuli mendengar, tapi sakit mental. Si paling kena mental. Saudaraku, Yesus bisa sembuhkan Anda yang secara emosi di hari terakhir. Kenapa kok kena COVID? Kenapa saya di PHK? Kenapa dan kenapa? Yang tidak ada jawabannya sama sekali. Yang pada satu titik kena mental. Apa yang terjadi? Depresi ada di mana-mana, stres ada di mana-mana, bunuh diri ada di mana-mana. Dan ternyata Yesus sanggup juga menyembuhkan secara emosional, secara emosi. Saudaraku, sekarang di akhir daripada ibadah ini, yuk ketik. Tuhan memulihkan emosiku. Tuhan jadikan tenang, hatiku sukacita, aku menjadi orang yang bahagia. Aku menjadi orang yang tertawa karena kelihatan seseorang yang membangun emosi positif. Dari mana? Mukanya berseri-seri. Alkitab tadi berkata demikian. Bukan cemberut terus. Bukan dengan wajah kemarahan terus. Pasti wajahnya berseri-seri. Puji nama Tuhan.